请起立，请合掌。愿消三障诸烦恼，愿得智慧真明了，普愿业障悉消除，世世常行菩萨道。全体净师弟子诚愿上人法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及上人行三问讯礼。问讯，再问讯，三问讯。感恩师兄师姐，请坐。Baiklah, selamat pagi Sisyong Sice. Ya, salam bahagia dan sehat untuk kita semua. Kangen kepada Master yang selalu memberikan harumnya Dharma kepada batin kita, sehingga kita bisa sedikit demi sedikit ya setiap hari mencerahkan batin kita. Ya, sebelumnya kangen juga ya kepada tim Sivasiang yang hari ini ada bersama-sama kita, menemani kita hari ini. Ya, kangen kepada Jangka Wijaya Sesyong, kepada Kiho Sesyong, kepada Haliman Sesyong, kepada Efrina Sice, kepada Sylvia Sice, kepada Nova Seri Sice, dan juga kepada Priscilia Sice yang membantu untuk pembuatan video ya dari tim narator. Ya. Baiklah, Sisyong Sice, pada hari ini kita telah mendengarkan ya ceramah dari Master di bab 15 ini ya, kemunculan dari bumi di episode 1492 mengenai suka pada keheningan dan giat membina diri bersama-sama menapaki jalan agung. Dari judul episode ini ya, Sisyong Sice, ya kita tadi juga sudah mendengarkan apa yang Master sampaikan, dan dari judul ini kita juga mengetahui ya pentingnya kita untuk lebih suka kepada keheningan. Dan juga mengapa demikian, ya nanti kita bisa mengetahui dari intisari ya yang lebih detail. Dan juga pentingnya untuk kita giat yang membina diri, dan juga pentingnya untuk kita bisa berjalan bersama-sama menapaki jalan agung ini. Ya, baiklah Sisyong Sice, marilah kita bersama-sama ya kita baca ya intisari Sivasiang hari ini 8 Maret 2024. Sivasiang Sutra Teratai episode 1492 bab 15 Sutra Teratai yang menakjubkan. Bab 15 kemunculan dari bumi. Sivasiang Sutra Teratai episode 1492. Suka pada keheningan dan giat membina diri. Bersama-sama menapaki jalan agung. Catatan tangan. Bodhi artinya jalan pencerahan. Sattva artinya batin. Maha artinya agung. Dikarenakan semua orang ini mencari jalan agung yang luas demi membantu para makhluk menuju kematangan, mewujudkan pencerahan sempurna, memahami dan memasuki batin pencerahan agung. Ya, sesungguhnya kita tahu ya, kita sekarang ini hidup di alam manusia ini, dan kita juga tahu suatu saat kita akan pergi, akan meninggal. Nah, oleh sebab itulah pentingnya kita mengetahui jalan apa yang kita harus tempuh dalam hidup ini. Dengan kita, ibarat kita pergi ke satu tempat, maka kita harus mengetahui jalan apa yang kita harus tempuh. Nah, hari ini kita sangat kangen ya, karena kita telah
mengetahui jalan yang telah disampaikan oleh Master, ya, jalan bodhisattva dunia ini. Nah, oleh sebab itu, dengan kita mengetahui jalan ini, ya kita harus terus semangat dan terus berusaha mengatasi masalah-masalah yang berhubungan dengan gejolak batin kita ini ya, suci ya. Ya, Katan, terus kita lanjut ya ke intisari yang pertama. Ya, intisari yang pertama. Para makhluk tercerahkan dengan batin pencerahan agung disebut bodhisattva, maha bodhisattva. Ya, kalau kita sebagai relawan-relawan suci, ya kita adalah bodhisattva dunia ya di dalam kehidupan ini. Selama kalpa yang tak terhitung selalu berjalan di jalan pencerahan agung ini. Ya, kita terus ya mengakumulasikan benih-benih sebab yang baik ya dari kehidupan ke kehidupan selanjutnya, pelatihan jangka panjang ya, terus kita selalu giat dan bersemangat. Jalan ini akan dibentangkan semakin rata dan besar sehingga orang yang di belakangnya dapat melihat jalan ini dengan mantap, menapaki jalan ini. Ya sesungguhnya ya saya juga sangat kangen ya kepada sangat-sangat kangen sekali ya kepada relawan-relawan yang sebelumnya ya. Ya kita sangat kangen karena relawan-relawan sebelumnya di Indonesia ini telah membantu sehingga jalan yang kita tapak hari ini di jalan suci ini ya menjadi lebih rata ya karena suci sudah lebih dikenal di masyarakat ya keberadaan suci sudah sangat begitu dirasakan ya di dalam kehidupan masyarakat mereka-mereka yang sangat memerlukan pertolongan. Ini adalah orang yang membangkitkan batin pencerahan agung. Tekad para bodhisattva mencari jalan agung yang luas. Tidak hanya mencari jalan, tetapi juga membentangkan jalan. Ya, jadi tidak hanya mencari dharma untuk diri sendiri, tetapi juga membantu ya untuk membentangkan jalan ya kepada orang-orang lain. Memahami dan menghayati dengan jelas jalan agung dan dapat berjalan ke arah yang benar tanpa menyimpang. Yang memang ini tidak mudah ya, karena sebersih niat sedikit saja menyimpang, itu penyimpangan di dalam kehidupan selanjutnya itu semakin besar. Nah, oleh sebab itulah ya kita perlu bisa suka dalam keheningan sehingga kita bisa mengintrospeksi apa pikiran-pikiran yang menyimpang dalam batin kita. Dengan jernih dan tanpa kebingungan. Cermin ini, pikiran kita tidak akan tercemar oleh lingkungan. Ya, jadi kita mengetahui ya, di kebijaksanaan praktek bodhisattva yang keempat adalah kebijaksanaan agung cermin sempurna. Ya, pikiran kita ini bagaikan cermin. Nah, kita melihat objek-objek di luar sana ya sebagaimana adanya, namun kita tidak terpengaruh yang menyebabkan gejolak batin yang sehingga menimbulkan kerisauan-kerisauan. Namun kadangkala di dalam batin kita itu selain pikiran juga ada namanya sana atau persepsi. Nah, persepsi inilah yang kadang-kadang sudah tertanam di kesadaran kita sehingga mungkin yang sering mohon maaf ya, yang jangka wijaya sising yang juga suka seringkan ya tentang apabila melihat seseorang atau benda atau hal ya, karena setiap bangun pagi kita melihat orang, hal, dan benda, itu karena sudah tertanam kesadaran persepsi ini, maka begitu melihat orang tersebut, kita sudah membentuk suatu persepsi yang sudah ada sebelumnya. Ya, oleh sebab itulah pentingnya kita selalu dalam kehening, ada waktu dalam keheningan sehingga kita bisa memperbaiki pikiran yang persepsi-persepsi yang bersifat persepsi-persepsi ini. Ya, kita lanjut ke intisari yang kedua. Suci ya, kan? Sekelompok relawan lokal di Afrika telah memancarkan sinar terang, sudah membangkitkan batin pencerahan agung selama waktu yang lama, sejak lebih dari 20 tahun yang lalu.
mereka sudah membuka jalan agung ini. Mereka bisa menggunakan semangat filosofi ini hingga menyebar ke 7 negara. Ya, sisi tadi kita melihat bagaimana Master menyampaikan perjuangan relawan di Afrika Selatan, ya. Dan perjuangan mereka kalau kita sudah sering melihat di ceramah-ceramah Master, di Lentera Kehidupan dan lain-lainnya, ya, kita melihat bagaimana mereka menempuh perjalanan yang jauh pun mereka lakukan begitu, yang benar-benar mereka punya semangat yang luar biasa dan tekad yang luar biasa. Dan yang saya pernah baca bahwa relawan-relawan dari Afrika ini pernah datang ke Jakarta, ya, ke Indonesia, dan mereka pernah sharing, ya, kepada relawan Indonesia. Dan jika di antara Sesium Suci yang pernah hadir, ya, di acara di malam hari itu, ya silakan, ya, Sesium Suci untuk bisa sharing juga, ya, dalam kesempatan hari ini. Tidak ada yang mereka kejar selain giat bersemangat di jalan agung dan juga membantu para makhluk menuju kematangan. Orang-orang yang tidak ada beras untuk makan dan kelaparan sekarang memiliki kesempatan untuk mencium dan menikmati harumnya beras selama musim dingin. Ya, bantuan musim dingin, ya, yang tadi saya sampaikan bagaimana cara untuk menghimpun, ya, bantuan musim dingin yang begitu bertonton, ya, sehingga harus memerlukan relawan yang begitu banyak, ya. Mereka mencari relawan-relawan baru, membagikan cerita kisah suci, menceritakan tentang sebab akibat, ya, dan mereka menapaki mereka tidak ada pikiran lain kecuali untuk bersumbangsi, ya, untuk bersumbangsi, dan mereka mengkondisikan batin pencerahan agung di dalam batin mereka, ya. Dan di saat bersumbangsi, mereka telah mewujudkan pencerahan sempurna. Meskipun mereka masih orang awam, tetapi mereka sudah memasuki jalan dan menapakinya. Ya. Dengan benih yang ditanam ini, mereka terus berjalan dari kehidupan ke kehidupan dan telah memahami dan memasuki batin pencerahan agung. Ya, sesungguhnya pentingnya, ya, untuk kita bisa dalam kehidupan ini untuk memahami dan memasuki batin pencerahan agung. Karena apabila kita telah memahami dan memasuki batin pencerahan agung, ya, maka itu akan memperkuat ikrar kita di kehidupan selanjutnya, sehingga kita bisa terus berjalan dari kehidupan ke kehidupan, ya, terlahir di alam manusia sebagai sebagai bodhisattva dunia, dan terus untuk kita mencapai pencerahan, ya, di dalam kehidupan selanjutnya. Nah, oleh sebab itulah pentingnya kita terus untuk membina diri, ya. Nah, ya, kan, ya, sesungguhnya kita next ke intisari yang ketiga. Ya, mohon maaf, ya, naskah sutra dulu. Pada ketika itu, Bagawan karena ingin mengemukakan kembali maksudnya berkata dalam bentuk syair, Ajita, engkau hendaknya tahu bahwa seluruh bodhisattva agung ini semenjak kalpa tak terhitung dulu telah melatih kebijaksanaan Buddha. Semuanya adalah yang kubimbing dan memungkinkan mereka untuk membangkitkan tekad untuk mencari pencerahan agung. Sutra Teratai bab 15, kemunculan dari bumi. Ya, jadi di sini Sang Buddha menjawab, ya, pertanyaan dari Bodhisattva Maitreya, ya, menanyakan tentang dari mana bodhisattva ini muncul, ya, dan dijelaskan di sini, ya. Nanti kita akan lanjut untuk lebih detailnya, ya, suci. Ya, kita next ke intisari selanjutnya. Ada begitu banyak bodhisattva agung dalam jangka waktu yang lama, masih belum menguasai kebijaksanaan Sang Buddha, masih terus mencari, melatih, dan mempelajari kebijaksanaan Buddha. Semuanya adalah orang-orang yang diajari dan dibimbing oleh tubuhku.
Orang-orang ini adalah dibimbing oleh Buddha secara langsung, memungkinkan mereka untuk membangkitkan tekad untuk mencari pencerahan agung tiada tara. Ya, Sisun Sice ya. Ya, kalau kita dalam kehidupan ini, apa sih yang kita cari? Ya, tentu dalam kehidupan ini sebagai seorang perumah tangga dan tanggung jawab kita kepada masing-masing ya, di dalam keluarganya masing-masing, tentu harus mencari dari segi ekonomi juga. Namun kita tahu bahwa Dharma yang disampaikan oleh Sang Buddha ini adalah Dharma dunia juga, sehingga Dharma ini bisa kita praktekkan dalam dunia ini, tidak terpisah dari kehidupan ekonomi. Ya, oleh sebab itu kadang-kala mungkin, mohon maaf ya, kalau ada orang mengatakan kehidupan beragama, mohon maaf, kehidupan dalam prinsip kebenaran berbeda dalam prinsip berbisnis, maka kita harus menyadari bahwa apabila kita menjalani kehidupan dengan prinsip kebenaran, maka prinsip kehidupan dalam ekonomi dan lain-lainnya itu justru akan lebih baik, begitu ya. Oleh sebab itu, di cerita sebelumnya ya di minggu ini Master bercerita ya, itu ada cerita tentang seorang yang menjual daging kemudian telah sebagai setan air ya. Maka di situ kita melihat bahwa tentang mata pencarian yang benar di jalan tengah ya kita berusaha ya. Kita berusaha jika hari ini belum bisa ya mungkin esok ya kita terus memperbaikinya. Ini jika pada masa kehidupan ini masih belum selesai membuka jalan, maka akan meneruskannya pada kehidupan mendatang. Selama masa kehidupan yang tak terhitung jumlahnya, hari demi hari, bulan demi bulan, terus membuka jalan dan membentangkan jalan. Ya, sesungguhnya saya ingin sharing sendiri mau tentang kehidupan. Sharing maksudnya tentang kehidupan orang tua saya ya. Dulu orang tua saya itu punya sebuah usaha bikin makanan dari daging ya, yaitu dalam bentuk dari daging begitu. Namun setelah mengetahui mata pencariannya benar, itu semenjak lebih dari 10 tahun yang lalu, itu orang tua saya sudah menutup usaha itu dan berubah ke usaha yang lain. Ini memang tidak mudah ya, perlu proses, perlu perjuangan dan perlu dukungan dari banyak orang juga ya. Ya, selanjutnya kita lanjut ya. Poin selanjutnya, ya, naskah sutra. Orang-orang ini adalah putra-putraku yang berdiam di dunia ini. Mereka senantiasa menjalankan praktik duta, memiliki tekad dan suka berada di tempat-tempat hening, menjauhi hiruk-pikuk dari orang banyak, dan tidak suka banyak bicara. Sutra Teratai bab 15, kemunculan dari bumi. Ya, sesungguhnya tadi Master juga sudah menyampaikan ya, bahwa bukannya mereka suka dekat hening, kemudian mereka tidak turun ya di kerumunan orang banyak, namun mereka di dalam kerumunan orang banyak, mereka tetap menjaga batinnya tetap dalam keadaan hening, dan ini memang perlu pelatihan yang sesungguhnya. Oleh sebab itulah pentingnya suka dalam keheningan dan juga membina diri ini. Ya, kita next ya ke poin selanjutnya. Poin yang keempat. Dunia saha adalah dunia yang harus menahankan penderitaan. Di antara murid Buddha, ada yang sepenuhnya menjalankan praktik keras seperti yang Arya Kassapa, yang menjalankan praktik keras yang sangat ekstrim, yakni praktik duta. Sang Buddha memuji orang-orang ini. Sudah hidup di dunia yang harus menahan penderitaan, tapi malah bersedia masuk ke tempat yang paling miskin dan hidup bersama dengan orang yang paling miskin. Ya, suci ya. Ini juga sangat kangen ya, karena kita mengenal jalan suci ini. Di jalan suci ini ya, di misi amal ya, pasti suci yang sudah melewatinya ya, suci yang turun ke kunjungan ya, ke
ataupun relawan-relawan yang baru ya, yang sedang belajar juga turun dalam kunjungan kasih, ya, turun ke rumah-rumah atau lingkungan-lingkungan, ya, orang yang hidupnya susah, yang memerlukan pertolongan. Ya, ini adalah satu praktik juga yang bukan hal yang mudah untuk dilakukan semua orang. Oleh sebab itulah pentingnya untuk kita terus bersemangat ya di jalan suci ini. Mereka tidak berpindah patah ke setiap rumah. Mereka hanya berpindah patah ke tempat yang paling miskin. Makan makanan yang paling buruk mereka juga rela. Ya, di sini ya suci. Oleh sebab itu ya pelatihan untuk bervegetarian ya suci. Ya, kita bukan makan makanan yang paling buruk, namun makan yang sudah cukup sudah yang sangat baik ya. Ya, oleh sebab itu tidak memakan makanan hewani itu membantu kita untuk mengurangi nafsu keinginan. Ya, dalam praktek duta ini adalah praktek untuk mempercepat kita kepada batin yang lebih murni. Karena kita melihat penderitaan secara langsung dan merasakan penderitaan juga secara langsung. Oleh sebab itu, pada hari ini kalau misalkan ya kita merasa hidup ini sebagai penderitaan, ya memang benar. Hidup ini ada penderitaan, ya memang benar. Oleh sebab itulah, penderitaan atau masalah-masalah di dalam hidup ini yang kita alami, itu kita pergunakan kembali menjadi satu manfaat untuk menumbuhkan kebijaksanaan kita. Dengan cara bagaimana? Dengan cara ya, apa dharma yang kita serap setiap hari kita coba untuk pergunakan. Ya, memang tidak mudah, tapi dengan kita merenungkan, kita berusaha, ya, kita akan bisa sedikit demi sedikit ya mengatasi masalah-masalah yang ada. Orang yang biasa tidak akan sanggup menahankan. Mereka bersedia melakukan hal ini, demikianlah Sang Buddha. Sang Buddha memuji mereka. Ya, sesuci ya, demikianlah ya. Apa kebajikan, apa usaha dan tekad yang kuat, yang tentu akan mendapatkan pujian. Kita next ya, sesuci. Ya, poin yang kelima. Orang-orang ini adalah putra-putraku yang berdiam di dunia ini. Syair ini menjelaskan kalau mereka suka pada keheningan dan giat membina diri. Buddha memuji mereka yang mempraktikkan dengan tindakan nyata menjadi teladan di antara para praktisi. Ya, suci-suci. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang kita terima setiap hari dari master ya, dharma dari master kita serap dan kita coba praktikkan. Ya, memang tidak mudah, suci. Nah, oleh sebab itulah dikatakan membina diri, ya, membina diri dan suka pada keheningan. Karena pada keheningan maka panca indera kita akan tertutup sementara pada 5 objek di luar. Sehingga kita objeknya apa? Objeknya adalah batin kita, melihat ke dalam batin kita. Nah, ibarat kalau kita memasak air ya di dalam panci ya, pada saat air itu panas begitu ya, akan timbul gelembung-gelembung dan gelembung-gelembung itu akan keluar ya, uap-uapnya akan keluar. Nah, ibaratnya itu kalau kita melihat keluar ya dan timbul batin tidak tenang begitu. Namun kalau air ini tidak mendidih, tidak masak begitu mendidih, air ini dalam keadaan tenang, ya jernih, maka objek yang ada di dalam panci air itu kita bisa melihat dengan jelas ya Sunsice, dan ini memang perlu pelatihan ya Sunsice. Menjadi teladan di antara para praktisi. Karena ingin melatih diri, maka harus mengunci pintu hati dari nafsu keinginan, keserakahan, ketidaktahuan, dan kebencian. Ya, ini memang kita harus berusaha ya, Sunsice ya. Sehingga ini merupakan praktik keras di tengah penderitaan sanggup untuk mengatasinya. Sehingga tiada lagi kebodohan
kebencian, dan keserakahan. Sang Buddha memuji orang yang seperti ini. Orang-orang ini semuanya adalah putra Dharmaku yang berdiam di alam hampa. Ya, tadi Master sudah menyampaikan ya, Sensei, di alam hampa, alam di antara keberadaan dan kekosongan di jalan tengah. Ya. Mereka adalah putra Dharma dari Buddha yang memahami isi hati Buddha. Orang-orang ini berdiam di alam hampa, kosong atau hampa. Bukan maksudnya mau terlahir di alam surga, melainkan berdiam di jalan tengah, tidak melekat pada kekosongan atau keberadaan. Tetapi berdiam dalam kekosongan, terdapat keberadaan menakjubkan. Orang-orang ini berbeda dengan para bodhisattva lainnya. Ya, sesungguhnya. Jadi orang-orang ini berbeda dengan para bodhisattva lainnya karena apa? Karena selain mereka siap untuk bersumbangsi untuk menolong, membantu orang-orang yang menderita, yang memerlukan bantuan, ya, mereka selalu bersumbangsi bermanfaat untuk orang lain. Namun orang-orang ini kepada batinnya sendiri, kepada hidupnya sendiri, mereka melatih begitu dengan keras. Mereka tidak membuat batinnya menjadi malas. Mereka melatih batinnya dengan sungguh-sungguh. Mereka melatih batinnya untuk merasakan penderitaan juga. Nah, oleh sebab itu orang-orang inilah berbeda dengan para bodhisattva lainnya. Ya, kita next ya, poin yang ke-6. Ya, poin yang ke-6. Duta adalah bahasa Sanskerta, artinya mengguncang tubuh untuk melepaskan kotoran. Artinya, sepenuhnya melepaskan semua kotoran batin. Ya, berusaha mengguncang, jadi bukan hanya menggoyang ya, atau menggerakkan tubuh untuk melepaskan kotoran, tetapi karena ini adalah satu pelatihan yang keras, ya, pelatihan yang keras untuk siapa? Tapi keras bukan untuk orang lain ya, ya, tapi keras ke dalam ya, ke dalam batin sendiri, mendisiplinkan batin sendiri ya dengan keras. Jadi kotoran dalam batin ini bukan hanya dilepaskan, namun diguncangkan ya sehingga terlepas kotoran batin itu. Sebenarnya pakaian yang mereka pakai kebanyakan pakaian dari kain rombengan yang sangat kotor. Tetapi batin mereka tidak kotor, tiada kerisauan, ketidaktahuan, kebingungan di dalam batinnya. Jadi tiada demikian. Orang yang membangkitkan tekad untuk giat membina diri dinamakan mempraktikkan duta. Artinya melatih kekosongan dan keheningan. Mengguncang tubuh untuk melepaskan segala tubuh kotoran dan kerisauan batin. Ya, kita tahu kerisauan batin ini munculnya dari kekotoran batin kita sendiri ya, suci. Oleh sebab itu, kalau kita tidak dalam keheningan, tidak bisa melihat sebabnya kerisauan ini, dan tidak bisa mengatasi kekotoran batin yang timbul, ya maka kerisauan ini akan terus berlanjut. Pelatihan diri yang biasa mereka lakukan, semuanya adalah kekosongan, tetapi mereka sangat sungguh-sungguh melatih diri, demi kembali pada keberadaan, yakni sifat hakiki kebudaan. Ya, jadi apa yang dilatih oleh para bodhisattva dalam jalan duta ini ya, benar-benar mempraktikkan ya, melatih keras dengan batin sehingga untuk lebih cepat memurnikan batin dan segera kembali kepada keberadaan, yaitu sifat hakiki kebudaan, mencapai tingkat kebudaan. Inilah dalam kekosongan terdapat keberadaan menakjubkan ya, ya. Jadi kita tahu dalam sifat hakiki kebudaan ada di dalam setiap makhluk, setiap orang. Ya, pada kebijaksanaan yang ketiga adalah kebijaksanaan terhadap kebenaran sifat hakiki. Ya, oleh sebab itu kita bisa melihat ya di dalam kehidupan kita melatih untuk menyadari sifat hakiki kebudaan pada setiap makhluk. Ya, kita bisa mulai dari keluarga di rumah kita yang kita bisa melihat jika sudah berkeluarga ya pasangannya
bisa melihat juga kepada anak, orang tuanya, ya, untuk hidup sehingga penuh dengan harmonis, karena ini saling menghargai satu sama lainnya, juga kepada karyawan, ya, kepada di perusahaan, kepada office boy, ya, kepada cleaning service, kepada tukang petugas parkir dan lain-lainnya. Apakah kita bisa melatih untuk melihat sifat, untuk mengerti adanya sifat kebudayaan dalam diri mereka sehingga kita bisa mempunyai kesetaraan di dalam penghormatan kepada orang lain, ya, Suci. Ya, kita masuk ke poin yang ketujuh, ya, Suci. Poin yang ketujuh, mereka bertekad dan suka berdiam di tempat kosong dan sepi, menjauhi urusan duniawi dan sedikit bicara. Meskipun berada di tengah orang banyak, batin mereka sunyi, sangat hening dan tenang. Tidak peduli seberapa hiruk pikuk, tidak akan mempengaruhi kondisi batin mereka. Ya, Suci, ya. Jadi panca indera mereka tidak terpengaruh dengan objek luar, ya, karena pelatihan diri mereka kepada batin yang hening ini terus dilakukan terus-menerus setiap hari. Mohon maaf ya, Suci, menunggu dulu ya untuk tanya intisari, ya. Ya, Nova Cice kan, ya. Tidak peduli seberapa hiruk pikuk, tidak akan mempengaruhi kondisi batin mereka. Mereka suka melepaskan keakuan dan segala macam konflik antar manusia. Jadi ya, Suci, ya, untuk pentingnya untuk melepaskan keakuan. Mengapa timbulnya keributan, kebencian, ataupun kesombongan, dan lain-lainnya? Ya, karena adanya aku di sini, ya. Saya pernah membaca sebuah cerita, ya, suatu hari ada orang sedang naik kapal dayung begitu, ya, dan tiba-tiba ada kapal dayung yang menabraknya di belakangnya. Sebelum dia melihat ke belakang, dia sudah sangat emosi sekali, ya, sangat emosi sekali begitu, ya. Dia sangat ingin marah sekali. Kenapa ada kapal lain yang menabrak dia begitu sehingga mengganggu ketenangan dia begitu, ya. Dan pada saat dia berbalik ke belakang melihat kapal itu, kemarahan yang sudah kemarahan sudah meletup demikian, tiba-tiba saja menjadi padam, ya, tiba-tiba menjadi padam, lenyap seperti api disiram hujan yang sangat deras sekali begitu, ya. Kenapa, Suci? Karena pada saat dia menengok ke belakang melihat kapal itu, ternyata kapal itu kapal yang kosong, ya, tidak ada orang di dalam kapal itu. Ya, demikianlah apabila kita menyadari kekosongan, tiada aku, ya, maka kita mengerti bahwa tiada guna untuk kita adanya konflik yang ada. Dan segala macam konflik antar manusia. Mereka mempraktekkan dengan tindakan nyata dan menyampaikan sesuai dengan kapasitas orang tersebut. Mereka adalah para bodhisattva yang demikian. Mereka diam-diam terjun ke tengah orang banyak, mempraktekkan jalan tengah. Batin mereka telah lama menjaga tekad menuju jalan ini. Mereka adalah bodhisattva dengan tekad yang agung, selamanya menjaga tekad mereka. Ya, Suci, ya. Hari ini kita telah berada di jalan bodhisattva dunia, ya, Suci, ya, di jalan suci ini, ya. Ya, kita harus menjaga tekad kita, ya, dan dengan 4 misi dan 8 jejak dharma, ya, Suci. Apabila kita belum mengetahui kekurangan kita yang paling berat seperti apa, ya, paling tidak kita lakukanlah 4 misi dan 8 jejak dharma ini, ya, dengan sungguh-sungguh, dan dengan demikian
akumulasi kebajikan di dalam hidup ini dan kebijaksanaan kita menjadi bertumbuh ya. Karena inilah tekad agung yang kita harus miliki dari kehidupan ke kehidupan selanjutnya sehingga kita bisa mencapai pencerahan ya Suci ya. Ya kan an Suci ya. Ya kan an Suci ya. Ya pada kesempatan ini ya Suci ya. Jika ada di antara Suci yang akan sharing ya silakan ya. Khususnya kepada siswa suci yang pernah mengikuti hadir ya di acara sharing bersama relawan dari Afrika. Ya, ini satu berkah baik buat kita ya kalau siswa suci bisa sharing ya di kesempatan hari ini ya. Ya, silakan ya siswa suci. Ada siswa suci? Ya, jika sambil menunggu ya siswa suci ya. Ya, saya menunggu kita coba ya melihat kepada giat membina diri ini ya. Ya, kalau kita apa sih pentingnya kita untuk membina diri ini? Ya, karena tahu ya kita sudah di dalam suci ini tentu kita berjalan di jalan bodhisattva suci ini ya, bodhisattva dunia ini ya kita ingin mencapai pencerahan ya dalam kehidupan selanjutnya. Nah, kalau kita tidak membina diri, ya bagaimana kita bisa mencapai hal demikian? Ya, kan Gunawati Sicie, silakan ya Gunawati Sicie kan untuk sharing ya kan. Pagi, Ong Kiwe Sesiung. Pagi Sicie. Kaise. Pagi, Sesiung Secemen. Salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Saya menunggu Vivi yang Sece, Ong Kiwe Sesiung ya. Saya pikir mau dengar yang ini, yang Afrika Selatan juga saya belum pernah dengar ya. Siapa tahu di sini Mitra Bajik ada. Kok nggak ada ya? Ya sudahlah, saya isi ya kesempatan ini. Walaupun ya memang ya ajaran kebenaran ini ya Dharma yang selalu kita dengar ya. Ya memang bukan sekedar kita dengar ya. Makanya hari ini judulnya ya suka pada keheningan ya. Jadi kalau kita suka pada keheningan berarti kita bukannya tidak mau bergaul keluar ya. Kadang-kadang orang saya lebih suka di dalam rumah, saya senang situasi suasana yang hening. Kalau keluar itu nanti wah banyak masalah. Ada yang berbicara seperti ini, ada yang berbicara seperti itu. Akhirnya akan timbul masalah, akan timbul konflik, akan timbul pertikaian ya itu. Tapi ya kita memahami keheningan ini ya bukanlah seperti itu ya. Karena kita lebih banyak mendengar ya, kita selalu berusaha memahami ya, merenungkan dan selalu mau mencoba mempraktekannya ya. Nanti akhirnya batin kita ya akan yang merasakan ya. Kemudian kita juga ingin menularkan kepada semua orang ya. Nah, ini Mitra Bajik di sini pasti ya banyak menularkan pada orang-orang di luar sana ya, karena ya itulah ya, karena dari jubah kesabaran dan kelembutannya ya mereka bisa mengikuti ya. Kemudian dari cara mereka bertindak ya, dari cara mereka berpikir ya, mereka memiliki pola pikir yang selalu positif ya, walaupun mereka berucap atau bertindak yang negatif, tapi mereka memiliki pola ya, berpandangan ini mungkin bagi mereka maksudnya positif gitu ya. Jadi ya itulah ya, kita kan di dalam melatih diri ya di jalan suci ini
kita ingin memiliki keheningan tuh maksudnya batin ya. Batin kita hening ya. Jadi kita setiap mau berucap ya, setiap mau berpikir, bertindak, ya, itu kita usahakan sesuai dengan ikrar ya. Karena empat dharma ya, itu ya yang terakhir, ucap yang benar, berbuat yang benar, berpikir yang benar, dan berikrar ya. Nah itu kita harus bisa lakukan ya dalam kehidupan sehari-hari ya. Kemudian dikatakan giat membina diri ya. Memang kita itu kan sekedar ceramah ya, dharma yang selalu master berikan ya, yang kita selalu dengar ya setiap hari, Sinfasyang pagi, setiap pagi ya. Itu selalu master selalu tidak bosan-bosan ya, kita harus tekun ya. Apa sih yang dimaksud tekun ya? Nah itu sangat terperinci ya di ceramah master setiap hari ya. Kemudian giat bersemangat ya, tekun, giat bersemangat ya. Nah, kita mempunyai arah ya, arah kita kemana ya. Ini arah kita sudah benar ya, tujuan kita menapaki jalan bodhisatwa ya. Jadi jalan ini kita buka ya. Setelah kita buka, kemudian kan sudah dibentangkan sangat luas ya. Kita harus maju terus ya, harus maju terus sampai ke tujuan yang ingin kita capai. Apa tujuan yang ingin kita capai? Yaitu kita ingin melatih diri ini ingin menuju jalan pencerahan ya. Memang nggak gampang ya. Teorinya gampang, yang penting pokoknya kamu nggak usah risau aja lah setiap hari, nggak gampang. Begitu kenyataannya ya, apapun yang kita hadapi ya selama hidup di dunia saha ini pasti banyak sekali ya. Seperti ini ya kerisauan batin saya itu dari masih kecil sampai tua sebegini ya, sebelum saya mengikuti ajaran sering mendengar ceramah master ya, itu saya tuh selalu menangis ya. Jadi kecuali saya bahagia, untung besar nih hari ini saya tidak pernah menangis. Tapi kalau melihat kesulitan pada diri sendiri ya, atau melihat orang lain menderita, itu rasanya hati seperti teriris gitu. Padahal sudah mengerti hukum karma. Oh iya, itu udah karmanya gitu. Tapi kan rasanya bagaimana ya supaya mereka bisa paham terhadap hukum karma. Terus pokoknya mengalami hal apapun, disakiti, padahal maksudnya itu baik ya. Orang lain tuh baik terhadap saya, cuma menasehati, tapi saya menilainya, ih kamu jahat sekali ya, kok seperti itu berbicaranya. Sakit hati itu mendalam sampai membenci ya, dendam, benci ya. Ya itulah, jadi sepanjang hari itu risau terus. Setelah saya memahami ya, saya belajar memahami ya, apa sih sebenarnya yang master ingin berikan kepada kita gitu. Akhirnya saya ya sudah bisa ya, saya nggak pernah menangis lagi ya, saya bisa menahan tapi tanpa kerisauan ya, saya selalu berusaha. Sampai cece saya nanya, kamu kok bisa ya, katanya. Karena itu cece saya setiap hari selalu telepon gini, aduh saya sedih, katanya, anak saya ninggalin saya gitu. Terus saya bilang, kita ya kalau bisa belajar untuk melepas, saya bilang gitu ya. Kehidupan ini kan jangan terlalu melekat ya, anak sudah pada besar, mereka sudah memiliki jalan masing-masing, saya bilang ya. Anak kamu bersyukur loh, saya bilang. Kalau ikut seci, saya bilang, kita bisa lihat ya ke bawah, saya bilang, itu penderitaan begitu luar biasa banyaknya ya. Ya,
itu neraka ya yang di dunia saha yang kita bisa melihatnya ya secara nyata ya. Bilang, kamu anak notaris ya, anak IT sudah sukses, uang sudah diberikan tidak pernah habis kan sama kamu pakai. Saya bilang, iya tapi kan hobi saya shopping, jalan-jalan. Nah itulah saya bilang, itulah yang membuat kamu menderita. Saya bilang, iya ya kamu bisa ya, hutangmu begitu banyak, dia bilang. Hidupmu begitu susah, dia bilang gitu. Kok kamu bisa ya? Saya bisa, saya bilang. Saya sejak menjadi murid master, saya bisa berubah. Dan saya mau merubah, saya bilang gitu. Hidup ini memang seperti ini. Jadi apapun, kesedihan pasti ada. Saya bilang, saya pun pasti ada kesedihan. Tapi apakah saya larut terus dalam kesedihan? Makanya saya semua ya mitra bajik ya termasuk moderator ya selalu sangat kangen ya selalu sangat kangen dengan adanya dengan bertemu dengan master ya dengan ceramahnya dengan dharmanya ya master ya yang membuat saya ini benar-benar berubah. Orang mau mengatakan apapun saya tidak pernah risau. Orang mau berbuat apapun bodoh amat lah, saya nggak mau pikirin. Orang mau mengambil milik saya, sudahlah saya sedang bayar hutang karma. Jadi saya udah maksudnya mau berusaha benar-benar saya benar-benar tekad saya ini di jalan tengah yang master ajarkan ini ya. Saya mau ingin membuka dan membentangkan jalan tengah ini ya jalan bodhisatwa ya ini tekad saya itu semoga bisa menularkan ya semua makhluk ya mitra bajik mungkin sudah melakukannya ya tapi bisa menularkan ya jalan tengah yang kita sudah buka dan kita bentangkan supaya di luar sana ya banyak yang mengikuti kita dan kita bisa merekrut lebih banyak relawan lagi ya. Itu saja ya yang saya bisa berikan ya. Ong Chi Wei Sesiung, Kan-en ya. Ong Chi Wei Sesiung, Kan-en, Kan-en, Gunawati Sice, Kan-en, Kan-en, ya Kan-en ya Sice ya. Itu memang ya setiap orang ya Sesiung Sice ya, Gunawati Sice ya. Setiap orang itu punya kekurangannya masing-masing kan, pasti ya kita masih manusia awam pasti punya kekurangannya masing-masing. Nah, oleh sebab itulah gimana caranya kita mengetahui kekurangan kita atau kelemahan kita, ya kita harus bisa mengambil waktu untuk mengheningkan diri kita sehingga kita bisa melihat ya ke dalam sambil mengintrospeksi ya kira-kira apa yang kita harus perbaiki ya sambil kita merencanakan ya mempersiapkan jalan selanjutnya yang harus kita tempuh seperti apa semangat kita kah terus apa yang kita harus perbaiki ya itulah namanya proses perjalanan ya Kan-en ya Gunawati Sice Kan-en. Nah ini kepada Jangka Wijaya Sesiong ya silakan Sesiong Kan-en Sesiong. Oke, bicara tentang apa keheningan ya, semuanya ya memang ada juga sebagian relawan sudah bisa menganalisa ya, tapi sebagian masih belum bisa. Ya aku rasa itu is okay. Kita juga sama-sama belajar, tapi ya saya sangat mengapresiasi buat Sesium Sejemen yang sudah bisa memiliki kemampuan menganalisis suatu ajaran. Di mana kemampuan menganalisis suatu ajaran itu adalah salah satu dari 7 faktor penjarahan. Dan juga memiliki pengertian benar, yaitu adalah Pa Chen Tao, yaitu 8 jalan utama, sehingga ya, it's good, very progressive juga ya, I'm very impressed lah ya perlu belajar lagi untuk memiliki pengertian dan juga kemampuan dalam menganalisis ajaran. Nah, bicara tentang menganalisis ajaran ini juga sangat penting. Kenapa? Dikarenakan kalau misalkan kita mendengar, termasuk juga ceramah master,
ceramah master kita cuma dengar dan percaya, ibarat seperti komando, itulah bisa menimbulkan pengertian yang keliru sehingga bentrokan antar relawan itu bisa terjadi karena pengertian kita kurang tepat. Contohnya apa? Ya, sebelumnya Kandan Sang Rahesa ya, dan saya di sini. Contohnya apa? Ini teringat juga di waktu di November 2023 kemarin ya, November atau Oktober 2023 kemarin, di mana ceramah master itu berkata, jangan deketin orang-orang yang mungkin bantingnya suka bercanda, ataupun orang-orang yang suka ngebir, ataupun pokoknya hindari pergaulan kepada orang yang kurang bijaksana. Nah, dan juga kurang mau melatih diri dan mengarah ke jalan yang kurang benar. Nah, dari situ, kalau misalkan kita langsung, ya memang master yang ngomong melalui Simpasiang ya. Nah, dari situ, saya coba cek lagi. Kita butuhkan kemampuan analisis ajaran. Analisis ajarannya nggak usah jauh-jauh lah. Bukunya apa? Judulnya apa? Sutra Teratai, Nyau Hualin Huacing. Di mana kita semua relawan suci adalah sama dengan praktisi Sutra Teratai. Itu yang saya dapatkan ya. Relawan suci sama dengan praktisi Sutra Teratai. Sutra Teratai itu apa? Teratai ya, secara filosofis itu adalah apa ya? Hidup di air kotor tapi sendiri tetap jernih. Artinya mampu merangkul dengan berbagai macam latar belakang. Itu adalah salah satu bentuk pelatihan diri. Seperti itu. Nah, kalau misalkan dianalisis dengan pernyataan hindari bergaulan ke orang yang kurang bijaksana dan juga orang yang ke arah jalan yang salah, nah, disitulah kita harus analisis. Analisisnya menggunakan apa? Kan itu kan Buddha yang ngomong, ya. Dalam Manggala Sutra juga ada. Tidak bergaul dengan orang yang kurang bijaksana atau gimana. Analisis. What, when, where, ya bilang what, when, where, who, whom, how. 4W 1H atau 5W 1H. Emang Buddha ngomong dalam sutra itu, Buddha ngomong kepada siapa, di manakah beliau ngomong, kapan beliau ngomong, bagaimana beliau ngomong, objeknya apa. Dari situ saya sempat mikir-mikir, objeknya apa? Siapa yang diomongkan? Ternyata omongannya kepada orang-orang praktisi pemula. Di mana praktisi pemula ini seolah-olah seperti otot di batin. Kalau praktisi pemula itu otot di batinnya kurang kuat. Di mana kalau orang yang batinnya belum kuat menghadapi orang-orang yang kurang bijaksana, yang ada masalahnya terjerumus. Ibarat nge-gym batin. Saya ngomongnya gym batin. Kalau batin kita kuat mah seperti Buddha, batinnya jangan ditanyakan lagi lah ya, marah aja. Atau setan penggoda aja beliau bisa taklukkan, apalagi menghadapi Anggunimala yang membunuh 999 orang. Beliau bisa ngadepin dan transform into the arahat. Ubah jadi orang lebih benar. Seperti itu aja. Itu bisa. Kenapa? Otot di batinnya udah kuat. Mungkin ya udah lebih kuat daripada Adirai lah ya. Kalau kita, mungkin kalau merasa otot batinnya belum kuat, ya sebaiknya dihindari. Itulah maksudnya, cara kita menganalisis suatu ajaran. Jadi ya kalau menurut saya, Sesiong Secemban, saya yakin Simpasiang ini kontennya sangat bagus. Ya, saya berharap kita butuh yang namanya menganalisa suatu ajaran dengan menggunakan 5W dan 1A, kita analisis lagi. Kenapa? Supaya pemahamannya lebih benar. Contohnya apa? Misalkan kayak kemarin lah ya, hindari orang yang bergaul dengan kurang bijaksana. Contohnya, tiba-tiba kalau misalkan diajak ke apalah ya, diajak ke lapas misalkan ya, diajak ke lapas. Nah, yang ngajaknya itu mungkin udah merasa yakin orang ini bisa. Tapi kalau misalkan kita dengar, kata master, hindari orang bijaksana, lapas itu kan
Apalagi kasusnya narkoba kan kurang bijaksana kalau ngomong seperti itu adalah bentrokan. Tapi kalau misalkan kita analisa, kenapa misalkan diajak menggarap ladang berkah di lapas, artinya mungkin sudah saatnya kita meningkatkan batin kita. Atau kalau dalam bahasa nge-gym itu adalah udah biasa angkat 1 kilo. Next, angkat 2 kilo. Mungkin main ke lapas seperti itu menghadapi warga binaan yang maaf kata makan obat-obat terlarang. Nah, mungkin ada sana sudah menghadapi orang seperti itu kan batin kamu udah kuat. Makanya cobalah kita hadapi, cobalah kita latih. Dan latihlah secara bertahap. Kenapa? Kalau misalkan tidak dilatih secara bertahap, kata instruktur gym, yang ada adalah cedera, atau cedera. Saya sebutnya sebagai cedera batin. Cedera batinnya itu bagaimana? Cedera batinnya itu gesekan bapernya sampai puluhan tahun. Wah, itu cedera batin atau luka batin. Nah, itu harus kita selesaikan seperti itu ya. Mulai dari gesekan-gesekan karena kesalahpahaman itu kan juga bagian dari latihan ya. Saya sebut sih bukan gesekan lah ya, miskomunikasi yang menggesekan sehingga rasanya ada sakit hati. Ya, oke lah, sakit hati itu biasa, tapi cara kita bangkit seperti itu kira-kira bagaimana? Nah, itulah harus kita latih. Seperti itu ya, kira-kira ya. Ya, intinya mengambil sesuatu ajaran itu sangatlah penting. Menganalisa dengan pengertian yang benar. Jangan langsung telan bulat-bulat. Dipasikulkanlah dengan bijak. Itu paling penting. Dan sekarang sudah ada sebagian relawan sudah terrealisasi, ya saya perlu belajar juga bagaimana cara merealisasikannya. Kira-kira seperti itu sih, Imam Ong Sesyung. Ya, kalau ada yang mau dilengkapi, tolong dong dilengkapi ya. Dipasikulkan dengan bijak. Kanan touch ya. Kanan ya, Jangka Wijaya Susyong kanan. Ya, bukan melengkapi Susyong, malah menerima banyak masukan ini. Ya, tadi mengenai analisa ya, analisa batin ya. Memang analisa batin ini juga tadi Susyong menyampaikan tentang 5W dan 1H ya. Maksudnya ya mengapa kita harus menganalisa batin kita ya sehingga kita tahu kekurangan dan kelebihan. Kenapa? Terus kapan ya Mas Jos selalu ingatkan ya setiap hari setiap saat kita bisa menganalisa batin kita di mana gitu ya, nggak usah jauh-jauh, ya nggak usah harus pergi kemana, duduk dengan tenang melihat ke dalam batin. Siapa yang menganalisa adalah diri kita sendiri ya. Jadi di sini kita tahu bahwa dalam batin itu ada perasaan, ada pikiran, ada persepsi, dan ada bentuk-bentuk pikiran. Jadi yuk kita gunakanlah 4 faktor dari batin ini untuk menganalisa batin kita. Ya, untuk apa? Ya, untuk bisa kita menganalisa batin kita sehingga pada saat kita menyerap ajaran ya dengan batin yang lebih bijaksana maka kita bisa menyerap ajaran dengan lebih baik begitu ya. Jadi tidak menyerap ajaran terus juga menganalisa ajarannya itu dengan kekotoran batin karena apabila kita menyapu sesuatu atau membersihkan sesuatu dengan alat yang kotor maka mungkin kita tidak dapatkan hasil yang lebih maksimal ya. Dan juga Sesyung, boleh saya tambahkan lagi soalnya ada di chat ya. Halo? Kok ke-mute Sesyung? silakan Sejong. Ya, sorry. Saya izin interupsi ya. Maksud saya itu analisa ajaran Sesyung. Ya, Analisa ajaran ya. nah, Analisa ajaran kebenaran. ya, Nah, jadi mungkin ada yang tanya bagaimana caranya. Mungkin oke. saya izin menjawab ya. Jadi, kalau menurut saya cara menganalisa ajaran itu ibarat kayak kita belajar matematika. Belajar matematika itu sejarahnya Pitagorasnya itu bagaimana? A kuadrat ditambah B kuadrat tambah sama dengan C kuadrat itu dapat dari mana kita harus cari tahu. Ya, tapi kan matematika. Dalam ajaran Buddhism bagaimana? Ya kita cari asal-usulnya. Contohnya itu adalah Dhammapada. Dhammapada itu kan ada quote-nya. Misalkan kewaspadaan adalah jalan menuju apa, kelengahan adalah jalan menuju apa.
Nah, biasanya ini saya dari Dhammapada ya, contohnya dari Buddha. Buddha pasti cerita dulu asal-usul dari kewaspadaan dari mana. Jadi baca ceritanya kayak gitu, baru muncul akhiran kewaspadaan adalah jalan menuju apa, kelengahan adalah jalan menuju apa. Kira-kira seperti itu. Ibarat kayak kita belajar matematika lah. Dari mana sih kok omongannya seperti itulah kira-kira? Dari mana sih asal rumusnya Pitagoras? Nah, itu harus kita pelajari. Ada kok. Contohnya Dhammapada. Atau mungkin juga misalkan sehari tidak bekerja, sehari tidak makan. Itu kan kata perenang master ya. Cobalah kita kulik buku Teladan Cinta Kasih, cari tahu asal-usul master ngomong seperti itu kenapa? Kenapa beliau mengeluarkan statement seperti itu? Nah, itulah analisa seperti itu kira-kira. Ya, seperti itu. Intinya ya, Ya, kayak belajar. jangan Susyong. Ya, oke, kanan-kanan. Sorry ya, interupsi ya, kanan. Oh, oke, tak Susyong kanan. Ya, kanan ya, Jangka Wijaya Susyong. Ya, jadi apa yang disampaikan oleh Jangka Wijaya Susyong ya. Jadi terus untuk kita bisa melatih diri kita sehingga pada saat kita menganalisa melihat Dharma yang kita dengar, ya kita bisa menganalisa dengan baik begitu ya. Jadi tidak sepotong-sepotong begitu ya Susyong ya. Dan bagaimana juga tadi kita untuk bangkit, ya, maka kita harus percaya bahwa di dalam diri kita ini ada hakikat kebudayaan. Nah, kita harus percaya diri. Ayo kita mempergunakan hakikat kebudayaan yang ada dalam diri kita, 5 akar dan 5 kekuatan yang ada, ya, untuk mengatasi kondisi-kondisi yang ada. Ya, baiklah, Susi C. Apakah ada yang ingin sharing tentang sharing dari relawan Afrika? Ya, jika belum ada sambil menunggu ya, kita lanjut dulu ke kuis ya, sesi ya. Ya, tolong kepada tim bisa menampilkan kuis. Ya, cara menjawab kuis ya, sesi C ya. Jawaban diketik di chatroom everyone ya. Format jawaban nomor soal dan jawabannya. Contoh jawaban misalnya 1D atau 2A, demikian ya. Ya, karena ya asumsi ya kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Ya, sambil menunggu ya asumsi. Pertanyaan yang pertama. Ya, ini pentingnya ya kita tahu bahwa dalam hidup ini kita mau kemana. Nah, kita harus percaya diri dengan tujuan kita. Dan kita percaya diri dengan tujuan kita, maka timbullah kemampuan dalam diri kita ya asumsi ya. Berikut pertanyaan pertama ya. Berikut ini yang merupakan arti dari kata satwa adalah A. Hati, B. Kasih, C. Batin, D. Pencerahan, E. Maha. Nah, ini banyak yang jawab betul hampir betul semua ya, ya. Ya kita menghitung menuju close ya, ya. 5, 4, 3, 2, 1. Ya kita close ya. Jawabannya adalah berikut ini merupakan arti dari kata satwa adalah C. Batin ya, ya. Ya, kita pertanyaan kedua. Lengkapilah kalimat berikut ini. Ke atas mencari jalan, titik-titik, dan ke bawah, titik-titik, para makhluk. A. Bodhisatwa membimbing. B. Bodhisatwa menuntun. C. Kebudayaan menuntun. D. Kebudayaan membimbing. E. Bodhisatwa menggandeng. Ya, nah ini jawabannya. Ya, silakan siswi C yang baru menjawab ya. Silakan, masih ada waktu ya sambil menghitung ke close ya siswi C. 5, 4, 3, 2, 1. Ya, kita
close ya Susi C ya. Jadi ke atas mencari jalan kebudayaan dan ke bawah membimbing para makhluk ya Susi ya. Kita lanjut Susi ya ke pertanyaan ketiga. Pada episode ini Master menceritakan kondisi relawan Seci di salah satu wilayah. Wilayah manakah yang dimaksud? A. Inggris, B. Afrika Selatan, C. Taiwan, D. Indonesia, E. Filipina. Ya, silakan Susun Suci ya. Dari tadi kita menunggu ini teman-teman yang Suci yang akan sharing ya tentang relawan dari mana, dari wilayah mana. Ya, jadi ya kita menuju close ya Suci ya. 5, oh ya, kanan ya, jangan Kawijaya Susung. Jadi 4, 3, 2, 1 udah di close ya tadi ya. Oke, ya wilayah manakah dimaksud? B ya, Afrika Selatan. Ya, kita lanjut ke pertanyaan yang keempat. Dalam episode ini disebutkan salah satu bodhisatwa yang menjalankan praktek duta yang dikenal ekstrim. Siapakah nama bodhisatwa yang dimaksud? A. Maitreya, B. Manjusri, C. Yang Arya Kassapa, D. Siti Garba, E. Sariputra. Ya, kita silakan ya Susi yang untuk menjawab ya. Saya hitung untuk menuju close ya. 5, 4, 3, 2, ya 1 kita close ya. Ya, silakan kita close ya. Jawabannya adalah bodhisatwa yang Arya Kassapa melakukan praktek duta ya. Kelima Susi. Berikut ini yang merupakan arti dari kata duta adalah A. Melepaskan diri dari penderitaan. B. Bebas dari segala hal. C. Tidak menerima apapun. D. Mengguncang tubuh untuk melepaskan kotoran. E. Menghempaskan segala kekotoran batin. Ya, jawabannya Susi C. Ya, kita tahu ya, praktek duta ini praktek keras ya. Keras kepada batin untuk melatih batin. Ya, jawabannya 5, 4, 3, 2, ya 1. Ya, kita close ya. Jawabannya adalah D. Praktek duta mengguncang tubuh untuk melepaskan kotoran. Kotoran batin ya, Suci ya. Next, pertanyaan yang ke-6. Ya, Bodhisatwa Maitreya berkata, para bodhisatwa ini saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Mereka jarang menampakkan diri. Di manakah para bodhisatwa ini? A. Di wihara. B. Di batin setiap orang. C. Di altar. D. Di tempat orang banyak. E. Di tempat tersembunyi. Ya, suci ya. Jadi di manakah bodhisatwa ini sebelumnya? Ya, kita tahu bodhisatwa selalu ada di mana? Ya, ya. Jadi meskipun objek luarnya seperti apa, namun batinnya tetap tenang. Ya, teguh di jalan bodhisatwa. Kita hitung ya, selanjutnya 5, 4, 3, 2, 1. Ya, kita close di tengah orang banyak. Ya, selesaikan. Ya, kita selesai ya, selesaikan. Untuk Susunija telah menjawab kuis ya, sambil menunggu pemenang. Ya, apakah ada di antara Susunija yang ingin sharing ya tentang apa yang tadi tentang relawan Afrika yang pernah datang ke Jakarta, khususnya kepada Susunija yang dari Jakarta ini ya. Silakan ya yang pernah menghadiri acara sharing bersama relawan dari Afrika. Ya, saya menunggu pemenang. Ya, jika masih menunggu, ya yang saya baca SSC tentang tadi Master sampaikan ya bahwa di Afrika itu juga, ya, saya menunggu ya, mungkin Suci. ya. pagi Suci感恩早上好呀，师兄师姐，感恩生日的开始。 Pagi Susiung, mohon maaf dengan Susiung siapa? Livin. Oh, Livin ya. Iya, iya. Susiung silakan ya, Susiung kanan. Saya mau cerita sedikit aja, mungkin ini juga saya belum tentu saya bisa laksanakan ya dengan baik Suci.
Kalau saya rasa tadi yang cerita tentang si Sesyong Yohanes sama Sece satu lagi, itu saya rangkumkan jadi dua kata aja ya, dua kalimat lah. Kebijaksanaan yang paling tinggi adalah jangan khawatir akan esok hari. Karena kita belum tentu hidup, kita belum tentu nafas. Jangankan khawatir tentang masa depan. Saya juga begitu, khawatir masa depan. Tapi terkadang kalau kita duduk dengan tenang, kita berpikir dengan sangat bijaksana ya, dalam keheningan, kita 1 jam ke depan aja kita belum tentu ada Sesyong Seci. Kenapa kita mesti memikirkan sampai sebegitu jauh? Mau wariskan ini, mau wariskan itu, takut besok nanti nggak bisa makan, atau takut besok ada ini, ada itu. Nah, sedangkan kita kalau lihat kan punya kita survei, mereka itu harusnya jauh di bawah kita. Makan untuk siang hari aja mereka belum tentu ada. Jadi kenapa kita harus khawatir akan hari esok itu Sesyong Seci? Sama dengan khawatir dengan menyinggung sesama teman ataupun menyinggung sesama relawan. Saya rasa tidak perlu terlalu dipikirkan itu. Yang kedua adalah hati adalah tanah yang subur. Hati kita itu menentukan suasana kita, kondisi kita, fisik kita. Kalau fisik adalah wajah kita senyum apa enggak, kita lagi cemberut apa enggak, kita emosi atau enggak. Kalau kita emosi, segala sesuatu pasti itu tidak sesuai dengan yang ada tatanan kehidupan masyarakat. Yaitu dengan sesama pasti ribut, tidak cocok ya, Sesyong Seci ya, terhadap saudara juga begitu. Jadi, hati itu adalah tanah yang subur, sumber dari segalanya di luar pikiran. Apakah pikiran menentukan dulu atau hati yang menentukan dulu Sesyong Seci? Kalau menurut kedokteran itu kan pikiran ya Sesyong Seci ya. Tapi sebenarnya kalau menurut Buddhis itu adalah hati yang menentukan. Wen Xin Wu Kui, tanyalah hati nurani, bukan tanyalah pikiranmu. Apa yang kau tanam itu yang akan tumbuh dan kau tuai. Tanamlah yang baik, maka kau akan menuai kebajikan. Nah, itu aja Sesyong Seci. Kanan cao sang hao ya, kanan san de kai shi. Cảm ơn Lê Minh Sư Sương ya, cảm ơn. Ya, jadi jangan khawatir ya tentang esok hari. Jadi yang penting adalah lakukan yang terbaik lah saat ini ya Sư Sương ya. Terus hati yang subur ya, hati adalah tanah yang subur ya. Ya kita tanam apa, ya kita tanam kebajikan ya dalam batin kita ya Sư Sương ya. Ya selamat kepada pemenang kuis hari ini ya. Yang pertama Pina Sice dari Medan, Haryanto Sesyong dari Medan, Juliana Sice dari Bandung, Erna Sice dari Palembang, Susanti ML Sice dari Jambi, dan Lian Ciuyan Sice dari Pusat. Ya kepada 6 Sesyong Sice yang pemenang hari ini ya. Silakan ya yang ingin sharing, yang bisa sharing dari Minasce, dari Juliana, ya oke. Ya ini banyakkan tidak sharing ya. Ya, mohon maaf nih kalau saya masih membaca ya. Ya siapa-siapa yang tidak bisa sharing, ya hampir semuanya izin untuk semua izin tidak sharing ya. Susanti Sece, Susanti Sece, apakah dari Jambi bisa sharing? Susanti Sece. Sesyong izin tidak sharing, lagi beres-beres mau berangkat. Oke, baik Sece ya, karena Sece yang sudah pemenang hari ini ya. Jika belum ada yang sharing, ya kita sedikit tentang relawan Afrika. Mungkin ada Sece yang ingin sharing? Ya, Pagi, Siong. ya. Pagi, Om Ciwi, Siong. Pagi Linda Sece dari Batam, ya. Siong, saya belum pernah dengar lerawan dari Afrika untuk sharing Siong. Oh, iya. Iya, Sece.
Ya, jika yang ada di Sun Vice yang pernah ikut acara waktu relawan di Jakarta ya, yang saya baca ya, relawan Afrika datang di Jakarta, terus sharing silakan ya, jika ada Sun Vice yang ingin sharing. Linda Vice ingin sharing yang lain? 海岸上人开始 pagi semua师兄师姐。Saya sharing yang saya yang bisa berikan ya sư兄. Bisa sư兄? Ya, silakan Vice. Oke, Kak. Salam sehat dan bahagia untuk semuanya. Hari ini tentang ini ya. Orang-orang ini ya adalah putra-putraku yang berdiam di dunia ini. Jadi kita para bodhisattva dari kelahiran ke kehidupan sudah lama ya. Sudah sangat lama pernah untuk belajar dengan ajaran Buddha, mempelajari dengan ajaran Buddha dan mempraktekkan di jalan bodhisattva. Semuanya memiliki tekad ya, tekad dan teguh untuk mempelajari dalam pembinaan diri. Tentu saja ya semua ya mempelajari tentang ajaran Buddha, tentang kebajikan, tentang kebaikan yang bisa praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa melihat ya semua orang tuh memiliki perbedaan ya dari latar belakang yang tidak sama, yang kita mengakuinya ya dari kehidupan kebiasaan mereka. Pandangan mereka ya memiliki cerminan yang derajat yang berbeda-beda ya. Jadi kita belajar ajaran Buddha supaya kita untuk bisa ya bisa untuk menghapus ya, untuk bisa menghapus dari pemikiran-pemikiran ya yang jelek terhadap orang ya. Ya, memang kita melihat ya pada asalnya ya, pada permulaannya pernah disakiti ya, tapi memang kalau dibilang ya susah ya. Dia bilang dia benar, saya juga bilang saya benar. Jadi siapa yang salah? Ya. Jadi saya merasa ini mungkin ada komunikasi yang kurang itu ya. Saya pernah minta bantu ya pada seorang relawan, boleh nggak mengatakan kata-kata ini ke relawan yang lain? Ya, jadi mungkin dia tidak sabar ya, dan juga dia pun tidak mengatakan maaf ya, tidak ya. Jadi mungkin ini adalah suatu kesalahpahaman ya. Kesalahpahaman inilah ya, padahal adalah hal-hal yang kecil yang tapi bisa menimbulkan yang tidak diinginkan. Tapi ya sudah lewat ya, sudah dilewatilah. Untuk selanjutnya saya lebih ya untuk melihat ya untuk lebih waspada ya, lebih waspada untuk mencari ya yang sesuai ya dengan supaya bisa untuk mencari suatu topik yang sama ya, kehobian yang sama atau supaya bisa ada imajinasi atau ada refleksi atau pemikiran yang sama gitu ya, baru bisa untuk lebih baik untuk jalin jodoh. Jadi mereka senantiasa untuk menjalankan praktek duta. Jadi manusia ini, para makhluk ini kita mengetahui dunia ini penuh dengan kekeruhan. Ya, kekeruhan inilah perlu dibilasin ya dengan air dharma. Ya, terus untuk dibilas terus
supaya cermin cemerlang bersih ini ya bisa melihat lebih bersih, ya bisa memancarkan lebih bersih, ya. Jadi suka berada di tempat-tempat yang hening, menjauhi dari orang banyak dan tidak suka banyak bicara. Jadi kita bicara yang dari ajaran Buddha ya, 4 dharma ya, dengan ucapan yang baik, pemikiran yang baik ya, dan berbuat baik. Itulah yang bisa kita untuk membawa ya dari kehidupan ke kehidupan yang akan datang. Cảm ơn semua sosial suci. Ya, cảm ơn Linda Sice, cảm ơn. Ya, cảm ơn ya Sice ya. Jadi memang kita melakukan tekad yang teguh dan juga dalam praktek damai dan bahagia begitu ya. Dalam tubuh, pikiran, ucapan, dan praktek dan ikrar ya. Dan ikrar ya Susun Sice ya. Mohon maaf kalau misalnya saya juga tadi kan bukan membuat konflik ya Susun Sice ya. Tapi biasanya kan kita suka mengatakan ya, bahagia, salam semoga selalu sehat dan bahagia begitu ya. Pertanyaannya adalah apakah kita sehat dulu atau bahagia dulu begitu ya. Nah, pertanyaannya. Nah, jadi apakah kita sehat dulu atau bahagia dulu? Sebetulnya sehat itu adalah kan umumnya adalah fisik ya umumnya ya. Bahagia itu adalah batin. Nah, sebetulnya kalau kita bisa kangen dengan kehidupan kita setiap hari, maka pikiran kita, itu batin kita bahagia dulu. Nah, kalau batin kita ini bahagia, tidak penuh dengan kerisauan, tidak penuh dengan stres dan lain-lainnya, maka fisik kita akan menjadi sehat. Yang Master selalu mengingatkan antara tubuh dan batin ini juga harus selaras. Kenapa? Karena pada saat batin kita penuh ada kebijaksanaan, namun praktek tubuh ini itu misalnya tidak punya tidak punya etika dan lain-lain, yang sehingga tentu juga tidak bisa menjaga keharmonisan dalam kehidupan kita, ya. Dan oleh sebab itu ya, kita terus bisa menjaga keheningan, ya, suka pada keheningan, dan juga terus semangat untuk membina diri yang bersama-sama ya, melangkah di jalan agung ini. Ya, sebelum kita akhiri sifat yang hari ini, kita akan mendengar kosakata ini disampaikan oleh Keris Pusat ya. Silakan kepada Keris Pusat untuk membacakan kosakata. 感恩是共善开示，感恩是个师婆，静思妙莲华，熏法香与会。Kosakata Shun Fasyang bab 15, kemunculan dari bumi. Episode 1492. Suka pada keheningan dan giat membina diri. Bersama-sama menapaki jalan agung. Zile, tekad, keinginan, suka. Kui, nao, hiruk pikuk dari dunia. Cetou, bak terbuka di belakang truk. Pi jing, sepi terpencil. Zhongshi, urusan duniawi. Kong xian, tempat kosong, tempat tak berpenghuni. Kanan syukur zaoshang. Ya, Kanan Keris Pusat. Ya, baiklah Sisung Sice. Ya, saya Ong Ciwe dari Haji Batam ya, Sisung Sice mengucapkan kangen kepada Sisung Sice semua, dan mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah ya, yang pas memastikan bahwa kita setiap hari selalu punya tekad ya untuk berjalan di jalan agung, di jalan bodhisattva dunia ini. Marilah Sisung Sice kita berdiri ya, kita melakukan penghormatan. Ya, marilah penghormatan kepada para Buddha, para bodhisattva dan master. Ya. Penghormatan yang pertama, penghormatan yang kedua, penghormatan yang ketiga. Ya. Silakan duduk Sisung Sice. Kangen Sisung Sice. Kangen kepada Sisung Sice yang sudah sharing hari ini kepada
Suci, kepada Jangka Wijaya Susyung, kepada Talimin Susyung, kepada Linda Suci. Ya, karena Suci, ya, semoga terus semangat.造福人间的一颗颗种子，撒在我们的80天。我望伟大是因缘，伟大是因缘来人间。流度万心的一个个故事，早已走在法华净土的路。莫忘为佛教为众生，为佛教为众生的心愿。